Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua yang solih-solihah pada hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya di kelas 2, yaitu bab senangnya bisa membaca Al-Quran. Masih bersama saya, channel Imam Tantowi. Tapi sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa agar dalam belajar kita dapat dimudahkan oleh Allah dan sehingga kita mendapatkan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dalam belajar kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Coba anak-anak perhatikan pada gambar berikut ini. Kira-kira pada gambar ini sedang lakukan apa sih? Ya, betul sekali. Mereka ini sedang berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa yaitu meminta sesuatu ke Allah. Jadi ketika kita mau mengharapkan sesuatu, ketika kita berdoa hanya kepada Allah. Jangan sampai kita berdoa kepada yang lain. Anak-anak, apakah kalian pernah berdoa? Ya, coba apa saja sih doa kalian kepada Allah? Tentunya anak-anak harus mendoakan diri sendiri, kedua orang tua, dan lain sebagainya. Khususnya meminta supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindung dari apa? Yaitu nanti akan kita pelajari di sini, yaitu dalam surat Al-Falaq. Yuk kita belajar bersama-sama. Surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Ini adalah surat Al-Falaq. Anak-anak harus hafalkan surat Al-Falaq ini, karena sebagai seorang muslim kita harus bisa membaca Al-Quran, apalagi kita mau memahami dan mempelajarinya itu lebih bagus lagi. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 di dalam Al-Quran, karena kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Berarti surat Al-Falaq ini adalah urutan kedua dari bawah
dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq sendiri itu memiliki arti waktu subuh atau fajar. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat dan surat Al-Falaq tergolong surat Makkiyah karena surat ini turun sebelum Nabi hijrah atau turun di kota Makkah. Kandungan surat Al-Falaq. Pertama, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Kedua, manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Yang ketiga, ada 4 kejahatan yang tertera di dalam Quran surat Al-Falaq, yaitu kejahatan dari makhluk ciptaan Allah, kejahatan dari waktu malam, kejahatan dari tukang sihir, dan kejahatan dari orang yang dengki. Jadi kita semua ini harus memohon perlindungan kepada Allah. Dengan membaca surat Al-Falaq berarti kita mengharap Allah senantiasa melindungi kita. Jadi anak-anak sebelum tidur baca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini juga disebut dengan surat Muawwidhatain. Apa itu surat Muawwidhatain? Surat Muawwidhatain adalah 2 surat permohonan perlindungan. Perlindungan dari siapa? Ya, betul sekali, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba anak-anak semuanya amati gambar yang saya sajikan ini. Kira-kira ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar ciptaan Allah. Ada manusia, hewan, alam semesta. Ya betul, ini adalah gambar-gambar ciptaan Allah. Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar tentang surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Jadi Allah sudah memberikan kita sebanyak sekali nikmat. Contoh, kita hari ini bisa belajar bersama, bisa diberi kesehatan, itu juga termasuk nikmat. Udara yang kita hirup setiap hari, itu juga nikmat dari Allah. Kita harus syukuri, kita syukuri bil lisan dan juga bil arkan, dengan lisan dan juga dengan perbuatan. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi ketika kita sudah diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan lupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat 5 waktu. Dan ketika kita diberi kelebihan harta, maka kita berkorban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kandungan surat Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah nama telaga atau sungai Rasul di surga yang airnya sangat jernih, lezat dan nikmat sekali rasanya. Ya. Hanya orang pilihan yang akan diberi Al-Kautsar ini. Terus di dalam surat Al-Kautsar ada perintah Allah yang pertama melaksanakan sholat,
5 waktu, karena sholat ini menjadi tiang agama, maka wajib hukumnya kita kerjakan. Dan yang kedua yaitu berkorban. Apa sih korban itu? Korban adalah menyembelih hewan dengan niat karena Allah pada waktu tertentu. Lah kapan waktunya? Waktu berkorban yaitu pada hari raya Idul Adha, tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah, dan juga pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ayo anak-anak, ada yang tahu tidak hewan apa saja yang boleh dikorbankan? Nanti kalau tahu dijawab lewat kolom komentar ya. Oke, saya tunggu. Rangkuman pada pelajaran hari ini, surat Al-Falaq merupakan urutan ke-113 di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 5 ayat dan artinya waktu subuh. Kandungan yang ada di dalam surat Al-Falaq, kita dianjurkan oleh Allah untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah. Yang berikutnya surat Al-Kautsar adalah urutan ke-108 dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 3 ayat, artinya nikmat yang banyak. Kandungan yang ada di dalam surat Al-Kautsar, kita harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan dengan cara kita menjalankan kewajiban kita sholat dan juga berkorban. Cukup sekian untuk materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh-solehah dan sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.